Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan rasa syukur kita atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan video presentasi kelompok metodologi penelitian. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Habibullahil Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, langsung saja. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yaitu Yulia Mu'arifatul Zahro dengan NIM 2026, Rahma Kharunisa dengan NIM 2016, Mutia Rahmah dengan NIM 2011, Melisa Wandila dengan NIM 2030, dan Aini Septia Rahmalita dengan NIM 2099. Dengan dosen pengampu yaitu dengan Ibu Lucy Susanti. Langsung saja pembacaan materi pertama yang akan dibacakan oleh Yulia Mu'arifatul Zahro. Kepada Yulia disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Yulia Mu'arifatul Zahro dengan NIM 2002026 akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dari penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai atau juga diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengaturan. Pendekatan kuantitatif ini lebih menekankan atau menitikberatkan pada gejala-gejala yang memiliki karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yang disebut dengan variabel. Sehingga pendekatan kuantitatif ini adalah hubungan atau relasi antar variabel yang akan dianalisis secara objektif. Jadi hasil dari penelitian kuantitatif ini hanya dipakai untuk menentukan generalisasi informasi pada objek secara umum dan tidak memperhatikan hal-hal yang bersifat kasuistik pada objek tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu materi mengenai pengertian dari permasalahan. Permasalahan secara faktual itu dapat berupa kesulitan yang dirasakan oleh orang awam maupun para peneliti. Permasalahan dapat diartikan juga sebagai sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan. Permasalahan dapat juga diartikan sebagai suatu yang dijadikan target yang telah ditetapkan oleh peneliti, tetapi karena sesuatu hal target tidak dapat tercapai. Permasalahan adalah suatu kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, perundang-undangan dengan pelaksanaan, peraturan dengan implementasinya, teori dengan praktik, sehingga menarik minat dan perhatian untuk diteliti. Baik, sekian terima kasih. Itu saja penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Yulia yang telah membacakan materi tentang pengertian penelitian kuantitatif dan pengertian permasalahan. Selanjutnya materi kedua yang akan dibacakan oleh Rahma Khairunisa. Kepada Rahma disilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Perkenalkan, saya Rahma Khairunisa dengan NIM 2016. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan tahapan dari beberapa tahapan untuk membuat sebuah karya ilmiah penelitian atau lainnya. Rumusan masalah memiliki posisi yang sangat penting di dalam kegiatan sebuah penelitian. Apabila sebuah penelitian tidak ada rumusan masalah, maka penelitian yang nantinya dilakukan akan sangat sia-sia, karena nantinya akan bingung apa saja yang perlu dilakukan dalam penelitiannya. Rumusan masalah atau research questions, atau sering disebut juga dengan research problem, memiliki arti sebuah rumusan yang menanyakan suatu kejadian atau fenomena yang ada, baik itu kedudukannya mandiri maupun kejadian atau fenomena yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, baik itu sebab atau akibat, sampai pentingnya rumusan masalah ini pada sebuah penelitian. Selanjutnya itu ciri-ciri rumusan masalah. Yang pertama, memiliki nilai penelitian. Masalah yang diteliti harus memiliki nilai penelitian. Dikatakan demikian apabila masalah yang diteliti di akhir penelitian mampu memberikan manfaat dalam sebuah bidang ilmu tertentu. Selanjutnya itu masalah memiliki keaslian.
Masalah yang dipilih belum pernah dipilih sebelumnya oleh para peneliti. Masalah ini juga harus mempunyai nilai ilmiah atau aplikasi ilmiah, sehingga penelitian yang dilakukan akan semakin berkualitas. Selain itu, masalah yang diteliti bisa jadi merupakan masalah-masalah yang terlewat dari perhatian masyarakat. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyatakan suatu hubungan. Ini merupakan hal yang sangat penting dan bukan masalah yang sepele, karena diharapkan hasil akhir dari penelitian merupakan fakta dan juga kesimpulan yang sangat bermanfaat dalam sebuah bidang tertentu. Selanjutnya itu masalah harus bisa diuji. Peneliti harus pandai dalam memilih masalah yang akan diteliti. Masalah yang akan diteliti adalah masalah yang bisa diuji. Selanjutnya itu dalam bentuk pertanyaan. Tak hanya menimbulkan pertanyaan, masalah yang menarik juga harus digambarkan dengan teliti oleh penulisnya, sehingga tidak membingungkan orang untuk membaca dan juga bisa melakukan uji guna, menyatakan jawaban atau kebenarannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu memiliki fasibilitas. Yang dimaksud dengan fasibilitas adalah masalah memiliki nilai pemecahan dan bisa dipecahkan. Maksudnya, ini penelitian tersebut bisa dimanfaatkan dan tidak sia-sia setelah hasil atau kesimpulannya didapatkan. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rahma yang telah membacakan materi tentang rumusan masalah beserta ciri-ciri dari rumusan masalah tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu yang akan saya bacakan sendiri tentang cara membuat rumusan masalah. Yang pertama, dibuat secara spesifik. Langkah pertama dalam membuat rumusan masalah ialah dibuat secara spesifik. Tak perlu dijabarkan secara panjang ataupun lebar. Hal itu bisa mengaburkan atau menghilangkan inti yang ingin disampaikan. Selain itu, karena rumusan ini bentuknya sebuah pertanyaan, jadi hanya perlu ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, tentukan metode penelitian, di mana metode penelitian yang pas dan dengan tema yang diangkat, terdapat berbagai pilihan metode penelitian yang bisa dipilih, seperti misalnya metode penelitian kuantitatif ataupun metode penelitian kualitatif. Yang ketiga, mencari wawasan teori. Menentukan metode penelitian merupakan hal yang tak kalah penting. Jangan sampai menampakkan urutan menimbulkan kesalahan dalam melakukan penelitian itu sendiri. Yang keempat, cermat melihat fenomena. Hal ini sebenarnya sederhana, tetapi sulit untuk dipraktekkan, kecuali penulis dapat berpikir secara kreatif. Yang kelima, yaitu menggunakan 5W plus 1H, di mana cara ini dilakukan jika peneliti mengalami kesulitan dalam menentukan topik dan tema penelitian itu sendiri. Selanjutnya, yaitu materi tentang contoh dari rumusan masalah, di mana contoh dari rumusan masalah itu sendiri, yang pertama tentang pergaulan bebas, di mana faktor-faktor yang menjadi penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja dan akibat yang ditimbulkan dari pergaulan tersebut. Yang kedua, dampak pergaulan bebas dan seks bebas dan bagaimana solusi mencegah pergaulan bebas serta seks bebas tersebut. Yang kedua, tentang masalah kesehatan. Pertanyaannya yaitu bagaimana ruang lingkup kesehatan dan cara memelihara kesehatan lingkungan dengan baik agar bermanfaat. Selanjutnya, syarat kesehatan lingkungan dan apa tujuan dalam pemeliharaan kesehatan lingkungan terhadap masyarakat sekitar. Yang ketiga, skripsi tentang literasi digital, di mana pengaruh besar aspek pencarian di internet anak SD terhadap pencarian informasi di era digital terkini. Selanjutnya, pengaruh aspek penyusunan pengetahuan anak SD terhadap pencarian informasi di internet dan teknologi di era digital ini. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Pembacaan materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Melisa Wandila. Kepada Melisa, disilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Perkenalkan, nama saya Melisa Wandila dengan NIM 2022-099. Saya akan membacakan materi yaitu tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah tulisan untuk menginformasikan tindakan, pengumpulan bukti teori, dan berkontribusi untuk mengembangkan pengetahuan di bidang studi. Pengertian tujuan penelitian adalah untuk memahami dunia dan mempelajari bagaimana pengetahuan ini dapat diterapkan untuk kehidupan sehari-hari yang lebih baik. Ini adalah bagian integral dari pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu
Pengertian tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan masyarakat dengan memajukan pengetahuan melalui pengembangan teori, konsep, dan gagasan ilmiah, pembentukan kesimpulan, penerapan temuan ke dalam aplikasi kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu menurut situs Edit Insight, tujuan penelitian adalah tujuan keseluruhan dari dilakukannya penelitian. Tujuan penelitian ini bisa menambah pengetahuan di area atau topik tersebut untuk menunjukkan kesenjangan yang ada dalam ilmu tersebut atau untuk merancang dan menguji solusi dari masalah yang ada. Tujuan penelitian bisa ditulis dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan kalimat aktif. Misalnya menggunakan kata untuk memahami, untuk menemukan, untuk mengetahui, untuk menjelaskan, untuk menguraikan, dan lainnya. Sementara itu, dalam penelitian kuantitatif biasanya menggunakan kata-kata untuk memahami, untuk menemukan, untuk menjelaskan, dan untuk menguraikan. Yang kedua dengan kalimat pasif, misalnya agar dapat diketahui, agar dapat dijelaskan, dan lainnya. Menurut buku metodologi penelitian terbitan Yayasan Kita menulis ada 3 jenis tujuan penelitian. Yang pertama yaitu tujuan penemuan atau eksploratif. Tujuan penelitian ini dapat menemukan sebuah pengetahuan baru dalam bidang tertentu. Yang kedua, tujuan pengujian atau vertifikatif. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi dan menganalisis serta menguji kebenaran pada bidang yang sudah ada sebelumnya. Dan yang ketiga, tujuan pengembangan atau development. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan sebuah pengetahuan dalam bidang yang telah ada. Adapun elemen dasar dalam tujuan penelitian kuantitatif. Berikut poin-poinnya. Yang pertama, gunakan kata-kata seperti tujuan, maksud atau tujuan untuk mengidentifikasi tujuan penelitian yang akan diteliti. Yang kedua, peragakan teori, model atau struktur konseptual yang digunakan. Yang ketiga, jelaskan tentang variabel yang digunakan dalam penelitian. Misalnya variabel independen dan dependen atau variabel lainnya. Baiklah, sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Melisa Wandila yang telah membacakan materi terkait tentang tujuan penelitian. Selanjutnya pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Aini Setia Rahmalita. Kepada Aini disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Aini Setia Rahmalita dengan NIM 2020-30. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah kontribusi penelitian kita terhadap bidang keilmuan yang dipelajari. Bisa juga manfaat untuk budaya atau masyarakat tertentu. Sesuatu yang kita hasilkan dalam penelitian bisa membawa dampak tertentu terhadap pembaca. Harapannya untuk hal yang positif terhadap permasalahan penelitian kita. Next, moderator. Selanjutnya mengenai macam-macam manfaat penelitian. Ada 2 macam manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoretis. Manfaat teoretis merupakan manfaat yang berhubungan dengan pengembangan ilmu. Dalam hal ini adalah ilmu linguistik. Yang kedua, ada manfaat praktis, di mana manfaat praktis merupakan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini oleh peneliti itu sendiri dan pembaca. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aini Setia Rahmalita yang telah membacakan materi terkait tentang macam-macam dari penelitian. Baiklah, cukup sekian video presentasi kami. Kami dari kelompok 2, apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya dari perwakilan kelompok 2, mewakili mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.